warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jasmine Kirana. Saya di sini dari kelompok 6 yang dimana akan membahas mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Sebelumnya saya dari kelas 6B Hukum Kemaritiman. Langsung saja ke penjelasan saya, yaitu laut teritorial. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak tahun 1985, perkembangan hukum laut sangat pesat. Perluasan lebar laut teritorial menjadikan pegangan negara berkembang untuk dapat memanfaatkan sumber daya hayati dengan cara dan tingkat teknologi yang dimilikinya. Namun, kebanyakan negara berkembang merasa terdesak oleh doktrin kebebasan di laut lepas. Karena keterbatasan bersaing dengan negara yang telah maju dalam perikanan di laut terbuka, ketentuan laut teritorial dituangkan dalam bab 2 tentang laut teritorial dan zona tambahan Konvensi Hukum Laut 1942 atau yang dikenal dengan UNCLOS. UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk menikmati kedaulatan penuh atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil. Laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Pengertian laut teritorial menurut hukum laut internasional maupun nasional adalah sebagai berikut, yaitu menurut ketentuan pasal 3 UNCLOS 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal atau baseline yang lebarnya 12 mil. Laut diukur dari garis dasar. Laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Pengertian garis dasar adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah. Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di mana dalam pelaksanaan kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. Hal ini tercantum pada pasal 2 UNCLOS 1982. Sedangkan pengertian laut teritorial jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut sebesar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 menyebutkan bahwa garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak dapat dipergunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah, pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari Kepulauan Indonesia. Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi dari 100 mil laut, kecuali bahwa 3% atau 3/100 dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum yaitu 125 mil laut. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak pada seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. Garis pangkal biasanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah garis air rendah sepanjang pantai. Garis pangkal lurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai. Perkenalkan, nama saya Hervina Ayu Patricia Utari. 1. Pengertian zona tambahan.
Pasal 24 ayat 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan memuat definisi zona tambahan sebagai suatu zona laut lepas yang merupakan kelanjutan dari laut teritorialnya. Lebar zona tambahan tersebut ditetapkan dalam ayat 2-nya tidak boleh melebihi 12 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. Lebih jauh, menurut ketentuan pasal 24 ayat 3, bagi negara-negara yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan, dapat menetapkan garis batasnya melalui 1. Persetujuan. 2. Apabila tidak ada negara, persetujuan tersebut tidak dapat menetapkan batas zona tambahannya melebihi garis tengah yang titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing negara diukur, mengingat pada waktu itu lebar laut teritorial negara masih berkisar antara 3 sampai 12 mil laut. Maka, zona tambahan hanya mempunyai arti bagi negara yang lebar laut teritorialnya kurang dari 12 mil laut. Kesepakatan yang dicapai kemudian dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah menetapkan bahwa zona tambahan berada di luar laut teritorial dengan batas terluar 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pengertian zona tambahan di atas mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Unsur letak serta batas maksimalnya, 2. Unsur lingkup kewenangan atau yurisdiksi, 3. Hak dan kewajiban dari negara-negara. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal untuk memperjelas posisi zona tambahan. 1. Letak atau awal dari mana zona tambahan itu diukur adalah dari garis pangkal menuju ke arah laut. 2. Lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. 3. Oleh karena lebar maksimum laut teritorial sudah ditetapkan 12 mil laut diukur dari garis pangkal, maka secara praktis lebar zona tambahan akan bergantung pada lebar laut teritorial yang dianut oleh masing-masing negara ke arah laut sampai batas maksimum 24 mil laut. 4. Di zona tambahan negara pantai hanya memiliki kewenangan pengawasan yang terbatas. Kewenangan negara di zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk a. Mencegah pelanggaran peraturan atau regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. B. Menghukum pelanggaran peraturan atau regulation tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam pasal 33 UNCLOS 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk a. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, laws and regulation, bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dalam wilayah laut teritorialnya. B. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan, laws and regulation tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Kedua ketentuan tersebut berisi pengaturan yang serupa. Perbedaan yang tampak hanya adanya perubahan dari istilah regulation sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan menjadi Laws and Regulation. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, hal ini dilakukan sebagai upaya penyerasian dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam konvensi tersebut. Dalam pada itu, Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan tambahan tentang zona tambahan khususnya dalam pasal 303 ayat 2 yang menetapkan kewajiban negara pantai untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dan untuk mengendalikan peredarannya dalam menerapkan kewenangannya berdasarkan pasal 33, negara pantai dapat menganggap pengambilan benda-benda demikian dari dasar laut zona tambahannya sebagai suatu pelanggaran di dalam wilayah atau di laut teritorialnya terhadap peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa di zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni pertama melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai,
fiskal, imigrasi, atau saniter. Kedua, menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut. Serta ketiga, melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Selanjutnya, pasal 24 ayat 3 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan diatur tentang garis batas zona tambahan antara dua negara pantainya saling berhadapan atau berdampingan. Pada dasarnya, penentuan garis batas zona tambahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bilateral. Akan tetapi, apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka garis yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial kedua negara diukur. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam pasal 33, namun secara terpisah, Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas antar negara di laut teritorial, pasal 15, dan di zona ekonomi eksklusif, pasal 74. Mungkin karena pada hakikatnya zona tambahan dianggap sebagai bagian yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif. Tidak diperlukan lagi suatu garis batas antar negara untuk zona tambahan. Karena sifat yurisdiksi negara pantai terbatas tadi, maka untuk hal-hal lainnya di mana negara pantai tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 33 ayat 1 dapat mengacu pada peranata hukum laut yang lain, seperti zona ekonomi eksklusif yang juga memberikan hak-hak berdaulat terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi khusus kepada negara pantai dan kebebasan di laut lepas. Dilihat dari sudut itu, tujuan negara pantai dalam menetapkan zona ekonomi eksklusif, zona tambahan bukan merupakan bagian dari laut teritorial, dan kecuali untuk hal-hal yang disebutkan di atas serta pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif. Di zona tambahan tetap berlaku ketentuan kebebasan berlayar di laut lepas. Selanjutnya, menurut pasal 56 ayat 1b Konvensi Hukum Laut 1982, di ZEE, negara pantai mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pelabuhan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, kegiatan ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pada itu, pasal 60 ayat 2 menetapkan bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pelabuhan, instalasi dan bangunan demikian termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi. Dari dua ketentuan tersebut, tampak bahwa di zona ekonomi eksklusif negara memiliki yurisdiksi serupa seperti di zona tambahan sepanjang yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, kesehatan, dan imigrasi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di luar wilayah negara atau laut teritorial sampai dengan batas 24 mil dari garis pangkal tunduk pada dua pengaturan di zona tambahan dan di zona ekonomi eksklusif. Dalam pengertian umum dan luas, terutama jika dikaitkan dengan negara atau bangsa, maka yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan, atau to declare and to enforce, hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Di dalamnya tercakup pengertian yurisdiksi nasional, yaitu yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk membuat dan melaksanakan berlakunya hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah negaranya, atau yang sering disebut perluasan atau extension, yurisdiksi negara menurut hukum internasional. Secara teoritis, konsep yurisdiksi negara juga terkait dengan konsepsi kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi, hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasnya adalah hukum, baik hukum nasional maupun itu hukum internasional. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu pertama, aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayahnya. Dan yang kedua, aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi yang mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di dalam wilayah
Namun, sebagaimana telah dikemukakan di atas, semuanya itu dibatasi oleh hukum. Berdasarkan kedaulatan, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah internal maupun eksternalnya. Dengan kata lain, dari kedaulatan itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan, atau dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.